Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Samudra Dewantara selaku dosen pengampu mata kuliah pengukuran dan perancangan sistem kerja, dan teman-teman kelas RTA yang saya banggakan. Di sini kami kelompok PRSK akan melakukan presentasi mengenai studi kasus proses pembuatan kemplang. Kami kelompok 1 yang beranggotakan kelompok yang pertama ada M. Rivaldi dengan NIM 124190003, 2 M. Dandi Waliuddin NIM 124190049, 3 Dwiki Aryanovandra NIM 124190061, 4 M. Diki Saputra NIM 124190063, yang terakhir 5 Karol Immanuel Christian S 124190087. Latar belakang. Adapun dari latar belakang kami mengambil judul ini di mana perkembangan industri manufaktur yaitu menuntut proses produksi yang lebih efektif dan efisien. Salah satu caranya untuk meningkatkan efisiensi kerja ialah dengan melakukan analisis hubungan antara manusia dan mesin selama proses produksi berlangsung. Pembuatan kemplang merupakan salah satu contoh industri manufaktur makanan yang melibatkan operator dan mesin dalam setiap tahapan produksi. Dalam proses tersebut, sering ditemukan waktu menganggur atau idle time, baik pada operator maupun pada mesin. Oleh karena itu, diperlukan analisis menggunakan peta manusia mesin agar proses kerja dapat berjalan lebih optimal dan produktif. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana alur proses pembuatan kemplang. Yang kedua, bagaimana hubungan kerja antara operator dan mesin. Yang ketiga, apakah terdapat waktu menganggur pada operator maupun mesin. Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan efisiensi proses produksi. Lalu selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui proses produksi kemplang, yang kedua menganalisis aktivitas operator dan mesin, yang ketiga mengidentifikasi waktu idle dalam proses produksi, yang keempat membuat peta manusia mesin pada proses produksi kemplang, dan yang terakhir memberikan usulan perbaikan pada sistem kerja. Lalu manfaat analisis ini bertujuan bagi perusahaan sendiri yaitu membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi waktu menganggur, dan meningkatkan produktivitas produksi. Dan bagi mahasiswa itu yang pertama memahami penerapan peta manusia mesin, dan yang terakhir mengetahui proses analisis sistem kerja pada industri manufaktur. Selanjutnya adalah peta manusia mesin. Peta manusia mesin adalah analisis kerja yang mengenai hubungan antara operator dengan mesin selama proses produksi berlangsung. Peta ini digunakan untuk mengetahui aktivitas mesin, aktivitas operator, waktu kerja, waktu menganggur atau idle, plus efisiensi proses produksi. Selanjutnya proses produksi kemplang dimulai dari persiapan bahan baku, proses pengadonan, proses pencetakan menggunakan mesin cetak, proses perebusan kemplang, proses pengeringan menggunakan sinar matahari, proses pemanggangan menggunakan arang atau tungku, dan terakhir itu proses pengemasan atau packaging. Dari objek analisis ini melalui proses yang tadi dilewatkan, yaitu proses yang dianalisis adalah proses produksi kemplang mulai dari pencetakan hingga pengemasan. Alasan memilih karena terdapat interaksi langsung antara operator dan mesin, memiliki aktivitas kerja dan waktu tunggu atau idle, terdapat penggunaan mesin pada proses produksi, cocok digunakan untuk analisis peta manusia mesin, memungkinkan identifikasi efisiensi kerja operator dan mesin. Tujuannya sendiri yaitu mengetahui aktivitas operator dan mesin, mengidentifikasi waktu kerja dan idle time, serta mengevaluasi efisiensi proses produksi.
Yang selanjutnya adalah aktivitas operator dan mesin. Aktivitas operator yaitu menyiapkan adonan kemplang, memasukkan adonan ke alat cetak, mengatur posisi cetakan, menekan dan mencetak adonan, dan memindahkan hasil cetakan. Yang aktivitas mesin menerima adonan dari operator, mesin melakukan proses pencetakan, mesin membentuk adonan menjadi lembaran kemplang, dan mesin berhenti setelah proses pencetakan selesai. Selanjutnya data waktu produksi. Waktu setiap aktivitas produksi dimulai dari menyiapkan adonan kemplang 25 detik dengan keterangan mesin idle. Yang kedua, memasukkan adonan ke alat cetak dengan waktu 12 detik dengan keterangan mesin idle. Yang ketiga, mengatur posisi cetak dengan waktu 8 detik dengan keterangan mesin idle. Yang keempat, menekan dan mencetak adonan dengan waktu 20 detik dengan keterangan mesin cetak bekerja. Yang kelima, memindahkan hasil cetakan dengan waktu 10 detik keterangan mesin idle. Selanjutnya, merebus kemplang hasil cetakan dengan waktu 140 detik dengan keterangan mesin idle. Selanjutnya, menjemur kemplang hasil rebusan dengan waktu 300 detik keterangan mesin idle. Selanjutnya, menata kemplang yang sudah dijemur ke alat dengan waktu 15 detik dengan keterangan mesin idle. Selanjutnya, menunggu proses pemanggangan dengan waktu 90 detik dengan keterangan mesin idle. Selanjutnya, mengambil hasil panggangan dengan waktu 12 detik dengan keterangan mesin idle. Selanjutnya, menyusun produk ke wadah dengan waktu 20 detik dengan keterangan mesin idle. Selanjutnya, yang terakhir, kemplang dikemas dengan waktu 25 detik dengan keterangan mesin idle. Total waktu siklus produksi dari awal sampai akhir yaitu 717 detik atau kurang lebih sama dengan 12 menit. Lalu di sini terdapat peta kerja manusia mesin. Di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu orang atau operator dan mesin. Ada aktivitas yang pertama yaitu menyiapkan adonan kemplang dengan waktu 25 detik dengan simbolnya full hitam atau full tenaga manusia. Sedangkan pada mesin yaitu idle atau nganggur dengan simbol abu-abu. Lalu yang kedua, memasukkan adonan ke alat cetak dengan waktu 12 detik dengan simbol masih full hitam yaitu menggunakan tenaga manusia. Sedangkan pada mesin masih idle atau dalam simbol abu-abu. Lalu mengatur posisi cetakan dalam waktu 8 detik masih full simbol hitam atau tenaga manusia. Sedangkan pada aktivitas mesin yaitu idle atau nganggur ada simbol abu-abu. Selanjutnya, menekan dan mencetak adonan dengan waktu 20 detik. Di sini simbolnya putih yaitu kombinasi antara manusia dan mesin. Mesin cetak bekerja selama 20 detik dengan simbol putih juga yaitu kombinasi. Lalu kemudian aktivitas kelima, menekan hasil cetakan dalam waktu 10 detik yaitu full tenaga manusia atau simbolnya hitam. Lalu mesin lanjut menganggur dengan simbol abu-abu. Lalu menunggu proses kemplang hasil cetakan yaitu 180 detik dengan simbol abu-abu karena menunggu. Dan pada aktivitas mesin yaitu nganggur atau simbol abu-abu juga. Lalu menjemur hasil rebusan kemplang tadi selama waktu 300 detik masih abu-abu, dan pada mesin juga masih nganggur yaitu abu-abu. Setelah dijemur, menata kemplang sudah dijemur ke alat pemanggang yaitu dalam selama 15 detik yaitu full tenaga manusia atau simbolnya hitam. Sedangkan pada mesinnya nganggur dan simbolnya abu-abu. Lalu ada menunggu proses pemanggangan yaitu 90 detik dan simbol abu-abu karena mesin masih menunggu, dan mesinnya juga idle atau tidak digunakan atau nganggur. Lalu ada mengambil hasil pemanggangan yaitu 12 detik full tenaga manusia juga, dan pada aktivitas mesin itu nganggur. Lalu menyusun produk ke wadah selama waktu 20 detik dengan full tenaga manusia yaitu mesin simbolnya hitam, dan pada aktivitas mesin itu nganggur. Dan terakhir kemplangnya dikemas yaitu selama waktu 25 detik, ada simbol full hitam dan misalnya idle atau abu-abu. Berdasarkan peta kerja manajemen yang telah dibuat, terlihat bagaimana aktivitas antara operator dan mesin selama proses produksi kemplang berlangsung. Analisisnya dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi kerja, waktu menganggur, serta potensi pemborosan pada proses produksi. Jadi dari hasil peta manusia dan mesin, aktivitas operator kebanyakan didominasi oleh pekerjaan manual,
sehingga operator cukup aktif pada awal dan akhir dari proses produksi. Namun, pada proses perebusan dan penjemuran, terdapat waktu menganggur atau idle yang cukup lama. Hal ini dapat terlihat pada simbol abu-abu di aktivitas operator. Jadi mesin hanya aktif pada proses pencetakan adonan, sedangkan pada sebagian besar tahapan lainnya, mesin berada dalam kondisi idle atau tidak digunakan. Hal ini bisa dilihat di dominasi simbol hitam pada bagian mesin. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Permasalahan yang ditemukan yaitu adalah mesin cetak berada dalam kondisi idle saat operator menyiapkan adonan. Yang kedua, operator hanya menunggu saat proses pencetakan berlangsung. Yang ketiga, aktivitas operator dan mesin belum sinkron. Yang keempat, utilisasi mesin belum maksimal. Dan yang terakhir, waktu kerja operator belum dimanfaatkan secara maksimal. Lanjut dampak dari permasalahan tersebut, yaitu adalah produktivitas produksi yang akan menurun. Yang kedua, terdapat pemborosan waktu kerja. Yang ketiga, efisiensi proses pencetakan rendah. Dan yang terakhir, waktu idle mesin lebih besar dibandingkan waktu kerja mesin itu sendiri. Selanjutnya usulan perbaikan. Usulan perbaikan dari sistem kerja yang pertama yaitu menyiapkan adonan sebelum mesin selesai digunakan. Yang kedua, mengurangi waktu persiapan operator. Yang ketiga, mengatur ulang kerja operator. Yang keempat, memanfaatkan waktu tunggu operator untuk aktivitas lain. Dan terakhir, meningkatkan sinkronisasi kerja operator dan mesin. Selanjutnya, dampak dari perbaikan tersebut adalah yang pertama, efisiensi kerja meningkat. Produktivitas produksi bertambah, utilisasi mesin menjadi lebih optimal, dan yang terakhir, proses pencetakan lebih efektif. Kesimpulan. Lalu kesimpulan, produksi kemplang termasuk proses manufaktur karena mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, analisa pertama mesin menunjukkan bahwa mesin hanya aktif pada proses pencetakan adonan. Di sini masih menggunakan tool tenaga manusia, yaitu perebusan dan pemanggangan masih manual. Lalu, yang ketiga masih terdapat waktu menganggur atau idle time pada operator maupun mesin selama proses kerja berlangsung. Yang terakhir, perbaikan sistem kerja dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses pencetakan kemplang. Selanjutnya untuk video proses produksinya akan kami tampilkan. Berikut videonya. Dimulai dari proses pengadonan, cetakan dengan mesin, proses perebusan dengan menggunakan alat tumpuk, selanjutnya proses penjemuran dengan menggunakan sinar matahari secara langsung, selanjutnya proses pemanggangan menggunakan arang, selanjutnya proses pengemasan packaging menggunakan tenaga manusia. Dan sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1, pengukuran dan perancangan sistem kerja. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.